menggulirkan batu ke gunung tinggi, lalu gravitasi menariknya kembali ke bawah. Sisyphos yang licik itu terpaksa mengulang. Ulang sekali, ulang 2 kali, ulang 100 kali, ulang ribuan kali, tak pernah berhenti. Hukuman abadi dari para dewa, sebuah penderitaan tiada akhir. Ketika banjir besar menerjang bumi, hanya Deukalion dan istrinya yang selamat. Bukan Nabi Nuh ya, kan ini mitologi Yunani. Deukalion adalah putra Prometheus, titan cerdas yang mencuri api ilahi untuk manusia. Setelah banjir usai, ras manusia baru muncul di permukaan bumi. Kisahnya ada di video saya sebelumnya ya. Buat yang belum tahu, linknya saya cantumkan di deskripsi ya. Deukalion dan istrinya, Pyrrha, memiliki putra bernama Helen. Helen merupakan asal kata Hellenes, sebutan untuk orang Yunani. Salah satu anak Helen adalah Aeolus. Aeolus memiliki 7 putra dan putri, salah satunya adalah Sisyphos atau Sisyphus. Sisyphos adalah pendiri sekaligus Raja Ephyra yang sekarang kita sebut Korintus. Menurut beberapa sumber, Sisyphos, bukan Laertes, adalah ayah Odysseus, Raja Ithaka yang terkenal itu. Namun yang pasti, Sisyphos adalah kakek buyut dari Bellerophon, pahlawan yang berhasil menaklukkan Pegasus, kuda terbang itu. Di bawah kepemimpinan Sisyphos, kota Korintus berkembang pesat dan rakyatnya berkelimpahan. Sisyphos adalah raja yang cerdik. Pada suatu ketika, ternak Sisyphos dicuri. Jumlah ternak Sisyphos semakin sedikit, sementara jumlah ternak Autolycos semakin banyak. Autolycos adalah putra dewa Hermes yang memiliki kemampuan untuk mengubah warna ternak. Curiga bahwa ternaknya dicuri, Sisyphos mengukir sebuah tanda di kuku ternaknya yang tersisa. Kemudian terbuktilah bahwa ternak Sisyphos dicuri oleh Autolycos. Untuk membalas kejahatan Autolycos, Sisyphos kemudian menculik anak Autolycos yaitu Anticlea. Di kemudian hari Anticlea menikah dengan Laertes. Anak yang dilahirkan Anticlea yaitu Odysseus adalah anak kandung Sisyphos. Karena itu tidak mengherankan bila Odysseus kemudian dikenal sebagai Raja Ithaka yang cerdik karena keturunan dari Hermes, Sisyphos dan Prometheus. Perlu diingat bahwa mitologi Yunani memiliki banyak versi dan interpretasi. Jadi tidak perlu diperdebatkan mana yang benar dan mana yang salah. Sisyphos dikenal sebagai raja yang kejam dan licik. Sisyphos sering membunuh wisatawan yang datang ke Korintus untuk mengambil hartanya dan untuk menunjukkan kekuasaannya. Ini merupakan pelanggaran tradisi Xenia, yaitu tradisi keramah tamahan pada tamu yang datang. Setiap tamu yang datang harus diperlakukan dengan hangat dan sopan. Tamu juga harus dijamin keselamatan dan keamanannya. Tamu juga harus dilayani, diberi makan dan tempat untuk menginap. Pelanggaran Sisyphos terhadap tradisi Xenia itu membuat Zeus marah. Apalagi kemudian Sisyphos membocorkan rahasia Zeus pada dewa sungai dan dianggap mencampuri urusan dewa. Pada suatu hari, Zeus yang dalam wujud burung elang menculik Aegina, putri Asopos dewa sungai. Zeus membawa Aegina ke pulau Oinone dan Aegina melahirkan Aeacus, anak Zeus di pulau itu. Pulau itu kemudian diubah namanya menjadi Pulau Aegina. Sisyphos melihat peristiwa penculikan itu. Ketika mengetahui Asopus putus asa karena mencari anaknya yang hilang, Sisyphos melihat ini sebagai peluang. Lalu Sisyphos membuat kesepakatan dengan Asopus. Sisyphos menukar informasi keberadaan Aegina dengan sumber mata air buatan Asopus untuk Korintus. Lalu Asopus membuatkan air mancur untuk Korintus dan mendapatkan informasi tentang Aegina. Namun ketika Asopus mendatangi Zeus,
Zeus menghujaninya dengan petir sehingga ia terpaksa kembali ke sungai. Asopus yang terluka tubuh dan hatinya tidak bisa apa-apa menghadapi kekuasaan Zeus yang besar dan seenaknya sendiri itu. Kemudian Zeus memerintahkan Thanatos, dewa kematian, untuk menjemput jiwa Sisyphos dan membawanya ke dunia bawah atau underworld. Namun ketika Thanatos bertemu Sisyphos, Thanatos diperdaya oleh Sisyphos yang berpura-pura bodoh menanyakan bagaimana menggunakan rantai. Pada akhirnya Thanatos justru dirantai oleh Sisyphos. Padahal biasanya Thanatos tidak kenal ampun terhadap jiwa manusia. Karena Thanatos dirantai oleh Sisyphos, maka tidak ada orang yang mati. Charon, tukang perahu di dunia bawah, menganggur karena tidak ada jiwa-jiwa yang harus diseberangkan ke dunia orang mati. Ares, dewa perang, mulai bosan karena tidak ada kematian di dalam peperangan. Hades melaporkan situasi dunia bawah pada Zeus, karena bila manusia abadi, kehidupan menjadi tidak terkendali dan keseimbangan alam terganggu. Akhirnya Ares yang datang menyelamatkan Thanatos, kemudian menyerahkan Sisyphos pada Thanatos yang kemudian membawanya ke dunia bawah. Sisyphos sudah mempersiapkan diri untuk itu. Ia meminta pada istrinya agar apabila ia mati, tidak perlu diadakan upacara pemakaman dan meminta agar jenazahnya dilemparkan di tempat keramaian. Istri Sisyphos, Merope, adalah salah satu dari 7 Pleiades, yaitu putri-putri Titan Atlas. Merope satu-satunya yang menikah dengan manusia. Malu dengan kejahatan suaminya, Merope menyembunyikan wajahnya di surga. Karena itu dalam rasi bintang Pleiades ada satu bintang yang redup dan tak terlihat oleh para astronom. Itu adalah Merope. Ketika jiwa Sisyphos sampai di dunia bawah, Sisyphos meminta izin pada Persephone, yaitu istri Hades penguasa dunia bawah, agar ia diizinkan kembali ke dunia orang hidup untuk memarahi istrinya karena tidak memberikan pemakaman yang layak. Jadi dalam kepercayaan Yunani kuno, orang yang mati tapi tidak dikuburkan dengan layak tidak bisa masuk ke dunia bawah. Bahkan ada kepercayaan untuk memasukkan uang koin di mulut jenazah agar bisa membayar Charon untuk menyeberangkan orang mati ke dunia bawah. Tetapi yang dilakukan Sisyphos hanyalah siasat liciknya saja. Ketika arwahnya kembali ke Korintus dan menyatu dengan tubuhnya, ia hidup lama setelah itu. Thanatos tidak mau lagi berurusan dengan Sisyphos. Akhirnya, Hermeslah yang menyeretnya kembali ke dunia bawah secara paksa. Memang salah satu tugas Hermes adalah mengantar dan menunjukkan jalan pada jiwa-jiwa yang telah mati itu ke dunia bawah. Di dunia bawah, Sisyphos ditempatkan di Tartaros, yaitu tempat paling dalam dan sunyi dari dunia bawah. Di sana ditempatkan jiwa-jiwa yang telah mati dari para penjahat dan para titan yang kalah ketika peristiwa perang para dewa. Tartaros juga dipakai untuk mengurung makhluk-makhluk yang membahayakan para dewa. Di Tartaros, Sisyphos diberi tugas menggelindingkan batu besar ke atas gunung, yang kemudian setelah sampai di atas, batu itu akan menggelinding kembali ke bawah. Sisyphos harus mengangkat batu itu kembali ke atas, lagi dan lagi dan lagi. Hukuman Sisyphos bersifat abadi dan sia-sia. Dalam bahasa Inggris ada ungkapan Sisyphean yang artinya sesuatu yang dikerjakan dengan usaha besar tapi sia-sia belaka. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Sampai jumpa ya pada tayangan berikutnya.